Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisandi Imam Syahrizal dari kelas 11 TJKT 1 SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Dan di sini saya akan memberikan tutorial konfigurasi router mikrotik dengan materi Internet Gateway, DHCP Server, User Management, Port Service, Bandwidth Management, dan blokir 3 situs berita menggunakan firewall. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. Nah, sekarang saya sudah berada dalam Winbox yang terhubung ke router mikrotik saya dengan seri Routerbot 941 dengan arsitektur Smith dan OS versi 6.47. Di sini saya akan melakukan beberapa bagian konfigurasi di dalam new terminal yang bentuknya CLI, dan beberapa lagi menggunakan GUI seperti masuk ke tab-tab yang ada di sini. Konfigurasi yang pertama yang saya lakukan, saya akan memberikan identity kepada router mikrotik saya. Nah, di sini perintahnya yaitu system identity set name sandi. Nah, di sini sudah terubah dari yang namanya mikrotik menjadi nama yang sudah saya masukkan tadi. Nah, di new terminal mikrotik itu ada beberapa perintah dasar yang bisa kita gunakan dalam melakukan konfigurasi, yaitu ada add untuk menambahkan konfigurasi baru, ada set untuk mengedit atau merubah atau menambah konfigurasi pada tab yang sudah ada sebelumnya, ada edit yang digunakan untuk mengedit atau merubah konfigurasi yang telah kita buat, ada remove untuk menghapus konfigurasi yang sudah ada atau yang sudah kita buat, ada print yang digunakan untuk menampilkan informasi atau konfigurasi yang ada dalam tab yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memberikan IP kepada router saya. Di sini saya masukkan format IP address add address. Nah, di sini tuh sama saja seperti kita menekan tab-tab ini. Sini yang pertama yaitu IP addresses. Nah, di sini perintahnya yaitu add untuk menambahkan head. Lalu di sini saya masukkan formatnya, saya ingin menambahkan di bagian mana. Saya akan menambahkan di bagian addressnya. Ini saya isi IP-nya 72.16.1.1/24. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2 yang menuju ke PC saya, laptop saya. Ini saya enter, dan di sini sudah terbuat di menu address list-nya. Di sini sama saja seperti kita buat address seperti biasanya. Di sini saya masuk, misalnya saya akan buat IP untuk Ether 3, interface-nya saya akan ke Ether 3, dan address-nya saya isi 12.12.1/24. Nah, sama saja kan. Bedanya kalau CLI ini kita mengonfigurasinya melalui perintah. Kalau GUI ini kita tinggal masuk saja ke tab, lalu ngecat apa yang kita mau, misalnya menambahkan di sini, terus kita isi formatnya. Nah, kalau CLI ini menggunakan perintah. Karena di sini kita ingin menambahkan IP address, di sini kita masukkan formatnya IP address add untuk menambahkan, atau set atau edit. Nah, kalau untuk set di sini misalnya DNS, itu perintahnya IP DNS set server. Nah, sama saja kan dengan masuk ke menu IP, DNS set untuk menyeting atau menambahkan formatnya di dalam menu server ini. Kalau edit
untuk digunakan untuk mengedit konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Kalau remove itu untuk menghapus konfigurasi yang telah ada atau sudah kita buat. Kalau edit untuk berubah atau menambahkan lagi konfigurasi yang sudah kita buat di dalam tab yang sudah kita buat tadi. Kalau print itu untuk menampilkan informasi atau konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Misalnya di sini memasukkan formatnya IP address print. Nah, di sini muncul address saya berapa, lalu di interface mana, sama saja dengan menampilkan apa yang kita perlukan tanpa harus masuk ke menu IP address seperti ini. Nah, tadi kan saya sudah membuat IP address untuk interface yang menuju ke laptop saya. Selanjutnya saya akan memberikan IP address kepada interface Ether1 saya, yaitu yang terhubung ke sumber internet. Namun di sini saya akan menggunakan fitur DHCP client. Nah, DHCP client ini fungsinya untuk meminta atau merequest IP dan mendapat IP secara otomatis dari penyedia internet atau DHCP servernya. Nah, DHCP client dan DHCP server ini berhubungan. Ya, kalau DHCP server itu yang memberikan IP kepada DHCP client, kalau DHCP client itu yang menerima IP-nya. Jadi di sini saya akan memasukkan perintah IP DHCP client. Kalau kita lupa prompt-nya, kita bisa klik tab di sini dan dia akan muncul sendiri. Nah, lalu di sini saya tambahkan perintahnya, ya, karena saya ingin menambahkan konfigurasi baru, maka di sini saya akan memberikan perintah add atau menambahkan. Lalu di sini saya akan masukkan informasinya, yaitu interface-nya Ether1 yang mengarah ke sumber internet. Nah, jangan lupa di sini disable-nya kita nonaktifkan dengan perintah disable no agar yang di sini tuh aktif. Kalau kita tidak memberikan perintah ini, maka di sini tidak akan langsung aktif DHCP client ya. Beda halnya kalau kita masukkan perintah disable no. Nah, dan di sini akan langsung aktif kalau kita masukkan perintah disable no-nya. Perintah untuk mengaktifkan DHCP client-nya. Kalau kita ingin melihat di sini, kita masukkan saja prompt-nya client print. Nah, di sini statusnya sudah bound, address-nya 192.181.21/24, spare DNS-nya yes, and add default root-nya yes. Nah, dan di sini kita sudah mendapat membuat dua IP. Yang pertama untuk Ether1 dan yang kedua untuk Ether2. Di sini statusnya Ether1 dynamic karena saya menggunakan DHCP client. Nah, selanjutnya saya akan membuat DNS untuk router saya. Di DNS itu berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP suatu website menjadi nama domainnya, atau sebaliknya dari nama domain menjadi alamat IP websitenya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ya misalnya ingin mengakses YouTube, kita tidak mungkin memasukkan IP address milik YouTube, karena kalau kita ingin mengakses banyak website berarti kita harus menghafal semua IP address website tersebut. Nah, makanya DNS ini ada untuk agar memudahkan kita untuk mengakses situs-situs tersebut dengan hanya memasukkan nama domainnya, misalnya youtube.com atau facebook.com, instagram.com, tanpa harus memasukkan IP address milik website tersebut. Di sini kita mulai saja konfigurasinya. From perintahnya yaitu IP DNS set server. Di sini perintahnya set karena di sini sudah ada menu sendiri, yaitu set server,
Jadi kita tinggal menambahkan informasi ke dalamnya saja. Jadi kita menggunakan set. Di sini saya akan menambahkan server IP-nya Google. Sini punya 8888 dan 8844. Dan jangan lupa allow remote request-nya yes. Fungsi allow remote request ini yaitu untuk mengizinkan router kita bertindak sebagai server DNS dan agar router kita dapat merespon permintaan DNS dari perangkat lain di luar jaringan kita. Sini saya klik enter saja. Di sini saya kelebihan 1 tempatnya. Nah, sudah. Nah, konfigurasi berikutnya yaitu saya akan membuat firewall NAT dengan action masquerade. Nah, di sini digunakan untuk menerjemahkan alamat IP lokal kita menjadi alamat IP publik atau sebaliknya, agar perangkat kita yang terhubung ke jaringan lokal bisa mengakses internet dengan IP publik. Dan masquerade sendiri itu digunakan agar perangkat lokal kita dapat berbagi satu alamat IP publik dan untuk menyembunyikan alamat IP lokal kita. Sini perintahnya itu IP firewall NAT add, saya ini source NAT, dan saya masukkan actionnya masquerade. Sini saya enter. Dan di sini router Mikrotik saya sudah bisa terhubung ke internet. Di sini saya tes melalui ping 888. Kalau saya ping ke google.com. Nah, di sini statusnya sudah replay. Dan langkah selanjutnya saya akan membuat laptop saya agar bisa internetan. Di sini saya masuk ke control panel. Masuk ke properties, saya masukkan IP yang sudah saya buat tadi di ether 2. Di sini bedakan postnya agar tidak bertabrakan. Ini saya menggunakan prefix /24. Di sini saya masukkan default gateway-nya yaitu IP ether 2 milik saya, karena gateway-nya itu mengikuti IP, karena gateway-nya itu IP ether 2 milik saya ini. Jadi harus disesuaikan agar dia bisa menjadi gateway-nya. Nah, di sini saya masukkan DNS-nya. Oke. Lagi. Dan di sini kita tunggu statusnya menjadi internet. Di sini sudah masuk IP-nya, dan di sini statusnya sudah internet. Di sini ada logo laptop yang terhubung ke jaringan. Nah, konfigurasi internet gateway sudah saya lakukan. Konfigurasi berikutnya yaitu saya akan merubah port service default inbox saya dan mendisable atau mematikan port service yang tidak saya gunakan, misalnya API, APSSL, FTP, Telnet, atau SSH. Kenapa harus dimatikan? Karena agar orang lain tidak dapat mengakses router saya melalui port-port tersebut. Dan karena saya tidak memakainya, jadi saya disable agar lebih aman. Di sini saya masukkan perintahnya IP service disable. Untuk menonaktifkan, di sini saya lihat apa saja yang terdapat dalam menu service port saya. Di sini saya klik tab, dan di sini ada beberapa port yaitu API, APSSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, www, dan lainnya. Di sini saya akan mengaktifkan API. Saya akan menonaktifkan API SSL, FTP, SSH, lalu Telnet. API, SSL, FTP, SSH, dan Telnet.
sekarang saya lihat di menu service dan sudah terdisable portnya. Lalu saya akan mengganti port default inbox saya. Ini IP perintahnya IP service set inbox name port. Di sini saya masukkan port barunya yaitu 8111. Yang semulanya itu 8122 saya ubah ke 8111. Di sini saya IP service print. Di sini port inbox saya sudah terubah menjadi 8111 dan port lainnya itu berstatus EXE, yang artinya itu sedang mati portnya karena saya matikan sebelumnya. Nah, konfigurasi selanjutnya itu saya akan menambahkan user baru untuk router saya dan akan menghapus username admin. Di sini saya masuk ke menu sistem user. Nah, di sini user defaultnya itu admin. Di sini saya akan tambahkan dulu baru dengan nama saya Sandi. Nah, di sini ada 3 grup, ada full, read, dan write. Kalau read itu dia cuma bisa membaca konfigurasi yang ada di dalam router kita. Kalau write itu dia bisa melakukan konfigurasi dan membaca konfigurasi yang ada di router kita, namun dia tidak bisa mereset konfigurasi yang secara full di sistem reset konfigurasi ini. Jadi dia tidak akan bisa mereset router kita. Namun user full ini memiliki hak akses penuh untuk router kita. Jadi dia bisa melihat, mengedit, dan mereset konfigurasi yang ada di router kita atau mereset router kita. Sini saya masukkan name-nya Sandi dengan grup full. Di sini saya masukkan password bebas. Enter. Nah, di sini saya disable atau hilangkan saja user adminnya biar tidak ada lagi yang login menggunakan user admin. Ini saya masukkan namanya read saja. Ini saya buat untuk grup write, melihat perbedaannya. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kita sini. Nah, kalau saya ingin, misalnya di sini saya masuk menggunakan username Sandi dengan akses full. Ini kita login menggunakan IP. Dia tidak akan bisa karena port default inbox-nya tadi sudah saya ganti. Jadi di sini kita harus memasukkan spesifikasi port yang sudah kita buat tadi. Ini saya masukkan portnya 8111, enter. Nah, di sini bisa masuk dengan username Sandi yang tadinya di sini itu admin, sekarang berubah menjadi Sandi. Ini saya hapus saja inbox saya yang lama. Di sini kita bebas melakukan apapun, bahkan bisa mereset router kita. Nah, selanjutnya saya akan coba login dengan username dengan user read. Nah, di sini saya cuma bisa melihat konfigurasi, namun saya tidak bisa menambah konfigurasi atau mengeditnya. Di sini cuma bisa membaca tanpa merubah apapun. Bahkan kita juga tidak bisa mereset router kita. Nah, kalau user write dia bisa menambahkan konfigurasi baru atau mengeditnya. Ini bisa mengeditnya. Namun di sini dia tidak bisa mereset konfigurasi yang di router kita dan tidak bisa mereset router kita. Di sini saya coba reset dan statusnya golden reset configuration, yang artinya tidak diizinkan untuk mereset router saya. Di sini saya akan masuk saja menggunakan user Sandi dengan akses group full. Nah, konfigurasi
user management dan IP service portnya sudah selesai. Konfigurasi selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu konfigurasi DHCP server, bandwidth management, dan blokir 3 situs berita tadi. Namun di sini saya akan membuat WiFi terlebih dahulu dengan menggunakan interface wireless, karena nantinya saya akan memblokir 3 situs berita tadi cuma di PC saya ini, laptop saya ini, bukan di device yang terhubung ke WiFi saya melalui interface WLAN 1. Nah, di sini saya masukkan perintahnya yaitu interface. Nah, di sini karena WLAN satunya itu defaultnya nggak aktif atau terdisable, di sini saya hidupkan dengan perintah interface wireless disable, interface wireless enable. Perintah enable ini untuk mengaktifkan. Di sini saya masukkan nomornya 0. Di sini saya cek lagi dan sudah menyala. Nah, sebelum membuat WiFi, saya akan membuat password untuk WiFi saya di menu security profile. Ini saya masuk ke interface wireless lagi, lalu masuk ke tab security profile. Saya buat baru add, name-nya password. Lalu di sini modenya saya masukkan dynamic key, authentication type-nya WPA, pressure key, dan WPA 2 pressure key. Nah, lalu saya masukkan passwordnya di WPA pressure key-nya, di sini 12, dan di WPA 2 pressure key-nya masukkan 12 juga. Di sini harus sama ya, agar kuat. Ini seperti password pertama dan password konfirmasinya, jadi harus sama. Nah, selanjutnya saya akan membuat WiFi dengan menu interface wireless, memanfaatkan interface WLAN 1. Di sini saya masukkan perintah interface wireless set 0 name, dan tidak usah di sini saya masukkan langsung modenya, akan menggunakan mode AP bridge agar perangkat saya dapat menjadi akses point nirkabel dan dapat melayani banyak klien, dan agar perangkat saya dapat menggabungkan jaringan nirkabel dan kabel menjadi satu segmen jaringan tunggal. Nah, di sini saya masukkan SSID-nya. SSID-nya itu merupakan nama password kita nantinya. Di sini saya buat namanya WiFi Sandi saja. Di sini harus diberi tanda kutip kalau ingin memasukkan 2 kata atau lebih. Sini saya masukkan security profile atau passwordnya sudah kita buat tadi, profil passwordnya. Sini saya tadi membuat dengan nama password. Lalu saya enter dan coba kita masuk ke interface wireless. Nah, di sini sudah terubah modenya AP bridge, SSID-nya WiFi Sandi, security profile-nya sudah kita buat tadi password. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP untuk WLAN 1 kita agar nanti klien kita mendapatkan IP. Di sini saya masukkan perintahnya ke address 21.21.21.1/24 device-nya WLAN 1. Lalu saya akan memberikan IP secara otomatis kepada klien yang terhubung ke WiFi saya dengan menggunakan fitur DHCP server. DHCP server ini untuk memberikan IP secara otomatis agar kita nantinya tidak perlu mengisi secara manual IP kepada device yang tersambung ke WiFi kita. Di sini saya akan
memberikan IP secara otomatis. Ini promnya IP DHCP server setup. Enter, di sini masukkan interface yang mau kita tambahkan ke DHCP server, yang akan kita buat DHCP servernya. Yang satu DHCP, di sini networknya, di sini gateway-nya. Ulang, yang satu ini merupakan networknya di sini. Kalau ini itu gateway-nya poin 1, kalau ini address to give out-nya itu range-nya dari 21.21.21.2 sampai 21.21.21.254 IP yang bisa dipakai nanti oleh klien yang terhubung ke wifi kita. Dan servernya IP router kita list time-nya itu 10 menit. Masa IP address yang akan mereka dapatkan sekitar 10 menit. Lebih dari itu akan mendapatkan IP baru atau diperbarui lagi. Nah, di sini sudah terbuat. Saya cek di sini IP DHCP server print. Sudah terbuat list di sini. Nah, di sini sudah terbuat WiFi dengan nama saya. Lalu saya akan masukkan passwordnya. Di sini statusnya terhubung ya. Nah, berarti WiFi yang saya buat sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membuat konfigurasi bandwidth management dengan menggunakan fitur simple queue yang ada di Mikrotik ini. Saya akan coba membuat dengan perintah queue simple add, name-nya kita masukkan ini yang mengarah ke laptop saya. Targetnya yaitu setters 2. Nah, di sini kita bisa isi targetnya dengan network, IP device-nya atau interface-nya atau IP network-nya bebas. Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu berapa kecepatan yang saya dapatkan. Dari internet. Coba di HP saya juga. Nah, ternyata di sini saya mendapatkan kecepatan sekitar 70 mega. Namun di WiFi saya dari WLAN 1 cuma mendapat sekitar 5 mega. Nah, dan di sini saya akan batasi kecepatan untuk laptop saya sekitar 20 mega. Di sini saya masukkan max limit. Max limit itu jatah maksimal bandwidth yang akan kita dapatkan di device kita yang kita targetkan tadi. Di sini saya isi 15 mega saja. Upload dan downloadnya itu sebesar 15 mega. Saya add, saya coba buka lagi. Nah, dan di sini tidak lebih dari 15 GB, berarti sudah berhasil limitasi bandwidthnya. Nah, selanjutnya saya akan buat rules untuk mengarah ke WiFi saja.
Sini name wifi, targetnya bilang 1, limitnya masukkan 2 mega saja, upload dan downloadnya. Dan di sini saya coba tes lagi dan mentok tidak lebih dari 2 mega, berarti limitasi bandwidthnya sudah berhasil. Limitasi bandwidth yang saya berikan itu cukup sederhana karena cuma memasukkan format nama, tarik untuk menandai apa yang menuju kemana targetnya, yaitu kita akan membatasi kecepatan untuk interface mana, network mana, dan device mana dengan IP address-nya. Dan di sini dengan format max limitnya. Nah, max limitnya di sini saya cuma atur max limitnya saja, tidak mengatur limitednya. Lalu konfigurasi berikutnya yaitu saya akan memblokir 3 situs berita dengan menu firewall, dan saya akan menggunakan 2 tab, itu berdasarkan 2. Yang pertama menggunakan layer 7 protokol, dan yang kedua melalui kontennya. Ada beberapa cara untuk memblokir suatu website atau aplikasi, namun di sini saya akan menggunakan layer 7 protokol dan konten berdasarkan regex dan kontennya. Sama di sini saya masuk ke menu layer 7 protokol, saya masukkan namanya web. Nah, dan di sini saya masukkan layer 7 protokol, saya masukkan regexp-nya plus ini saya akan langsung memblokir 2 website, yaitu detik.com dan kompas.com. Nah, regexp nya seperti ini. Regexp ini seperti kode, macam kode seperti itu. Tujuannya digunakan untuk menandai suatu website atau aplikasi. Sini saya klik enter, saya klik OK. Dan sini sudah terbuat regexp-nya. Saya lanjut masuk ke menu vector rules. Sini saya masuk ke menu general, bisa saya tambah. Di sini chain-nya itu forward agar rules ini bisa diteruskan ke perangkat berikutnya. Di sini karena saya akan cuma memblokir di laptop saya, namun di HP saya tidak, maka di sini saya akan isikan spesifik address-nya. Sini saya masukkan IP Ether 2 saya, networknya. Saya akan masukkan network IP Ether 2 saya. Lalu di sini saya masukkan network milik IP WLAN 1 saya. Sini source address-nya itu yaitu asal address-nya yang berasal dari IP Ether 2, lalu tujuannya ke interface WLAN 1. Nah, di sini cara agar di WLAN 1 saya tidak terblokir yaitu dengan menggunakan fitur centang ini, tanda seru. Kalau diaktifkan, maka yang rules yang mengarah ke interface WLAN 1 ini dengan IP network ini, maka rules itu tidak akan bekerja, jadi akan dikecualikan agar dia itu tidak terblokir nantinya. Di sini actionnya saya masukkan drop agar mendrop paket-paket yang spesifikasinya seperti website yang saya sudah masukkan tadi. Nah, lalu saya masuk ke menu advance. Di sini saya masukkan layer 7 protokol yang sudah saya buat tadi dengan regexp-nya. Sini saya klik OK. Nah, dan saya coba masuk ke browser dan
coba untuk browsing website tersebut, tik.com dan kompas.com. Nah, di sini sudah terblokir, namun jika saya mengakses YouTube, di sini masih bisa. Jadi yang terblokir itu cuma yang saya masukkan tadi. Dan kalau saya disable misalnya, terusnya saya masukkan ulang, dan di sini terbuka lagi, bisa diakses lagi. Jika saya aktifkan, di sini akan terblokir. Nah, selanjutnya saya akan blokir berdasarkan nama kontennya. Ini lebih mudah. Di sini saya copy saja konfigurasi yang rules yang sudah saya buat tadi. Di sini saya ganti, saya tutup layer 7 protokolnya dan saya ubah dengan masukkan spesifikasi nama kontennya. Di sini saya akan blokir tempo.co. Di sini tinggal kita masukkan saja nama domainnya tanpa perlu membuat regexp di dalam sini. Kita akan masukkan regexp di dalam menu layer 7 protokol, jadinya lebih mudah, namun juga memiliki kekurangan masing-masing. Saya coba oke, dan saya coba akses tempo.co, dan di sini terblokir. kompas.com juga, detik.com juga, namun YouTube atau website lainnya tetap bisa dibuka. Nah, ini tetap bisa terbuka, namun Tempo, Kompas, dan detik.com tidak bisa dibuka karena itu sudah terblokir oleh rules. Nah, coba saya akses melalui handphone saya, harusnya tidak terblokir. Dan di sini bisa mengakses detik.com, lalu kompas.com, lalu tempo.co juga bisa, namun di laptop saya tidak bisa. Nah, sudah selesai tahapan tutorial konfigurasi yang saya buat. Seperti itu saja. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon maaf dan mohon dikoreksi sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.